matematika. Bapak, tadi sudah adakah alternatif solusi yang dipilih? Ya, yang dipilih itu sudah ada tipeknya nggak? Saya minta Bu Susi, tipeknya apa? Bu Reni, tipeknya apa? Pak Suhani, tipeknya apa? Iya Bu, di sini Susi Bu. Kalau untuk tipe di numerasi si Rasa sudah ada Bu, yaitu membuat animasi pohon pengurangan. Tapi kalau untuk proses, Susi merasa belum ada tipeknya karena sih sampai sekarang masih bingung untuk cari tipek untuk melatih pengucapan artikulasi huruf bilabial pada anak tunarungu karena selama ini masih menggunakan cermin gitu Bu. Dan paling pengucapan itu jadi begini, dimulai dari penggunaan jari matika. Siapa jari matika tadi? Maaf Bu Reni ya yang jari matika. Pohon pengurangan ya, ini pohon pengurangan ini sebenarnya belum ada riset ya, riset yang terkait dengan pohon pengurangan itu memang dia betul-betul efektif dan bisa, belum ada. Hanya ini kan mahasiswa saja yang menyebut pohon pengurangan kan gitu. Kalau kita lihat dari segi induk teorinya, pohon pengurangan itu apa teorinya? Bu Susi? Ada literaturnya saya isi dapat pohon pengurangan tadi Bu. Tapi dia tidak berbentuk tipek Bu, masih berbentuk induk teori ya Ibu tanya, induk teori. Jadi kita itu kan tidak bisa kita memecahkan sebuah masalah, teori yang kita gunakan tuh seperti kacamata kuda ya. Jadi induk teorinya apa itu? Teori media kah dia? Jika iya dia tentang teori media, media jenis apa dia ini yang pohon pengurangan ini gitu. Media video kah, media audio kah, media visual kah, atau media audio visual? Media visual Bu. Media visual, jangan dijawab apa ada di dalam teori media visual, jenis-jenis media visual. 1, 2, 3 sekian pohon pengurangan. Ada nggak masuk itu? Nah, jika tidak ada, dia tergolong kemana? Boleh kita mengindukkan gitu ya, boleh. Sehingga nanti rohnya jangan sampai kehilangan. Ketika kita memilih pohon pengurangan, tentu cara, kalau katakanlah dia masuk dalam teori media visual, maka kelebihan media visual apa? Cara penggunaan media visual apa? Itu harus tampak dia. Yang tadi itu belum tampak. Nah, yang perlu Ibu wanti-wanti, semua hal yang berkaitan dengan takukaba, tambah kurang kali bagi, itu dasarnya harus duduk dulu konsep. Ngajarkan anak apapun dia, misalkan diajarkan anak pengurangan sekarang, asesmennya besok Susi akan dilacak. Apakah anak menggunakan pohon pengurangan ini, konsep pengurangan sudah duduk nggak sama anak? Itu dulu. Pengurangan itu apa prinsipnya Bapak Ibu? Apa itu pengurangan? Iya. Makasih banyak. Ini Pak, ini saya mau lihatkan kepada Pak. Saya insya Allah berpuasa. Ini untuk menu berbuka. Jadi ini menu berbukanya datang. Konsepnya sudah duduk nggak dia Bu Susi? Pertanyaannya dulu. Konsep pengulang sudah duduk nggak? Belum Bu. Jadi pertanyaan yang sama kepada Bu Reni. Anak kelas 1 diajarkan jari matika. Jari matika itu dia bermain begini ya. Sudah duduk konsep nggak dia? Kelas 4 Bu. Kelas 4 sudah duduk nggak dia konsep? Anak itu sudah tahu
simbol tanda tambah, terus jadi gini, yang disebut dengan anak menguasai konsep dimulai dari simbol sampai kepada operasinya. Jadi kalau ini dalam hal penjumlahan, dia misalkan operasi penjumlahan dia tahu, konsepnya dia tahu. Disebut dia operasi penjumlahan, ada teknik menyimpan, ya enggak? iya. Teknik dalam mengurang ada namanya teknik meminjam. Nah, apakah sampai ke sana dijawab oleh si jari matika ini? Kalau untuk konsep penjumlahannya, sebagian sudah banyak yang tahu, Bu. Nah, yang sebagian yang tidak tahu gimana? Jadi menggunakan ini, Bu, bantuan sistem tali yang di atasnya itu dibuat garis-garis gitu, Bu. Misalnya 2 ditambah 3, itu dibuat yang 2 tuh garis-garis 2, terus yang jadi gini ya, seperti itu. Ini ya, pohon pengurangan jari matika itu keduanya dalam teori kognitif Piaget. Jadi Bapak Ibu baca teori belajar kognitif, itu tahap perkembangan kognitif. Kayak di teori Piaget ada ya, tahap perkembangan teori kognitif, perkembangan kognitif kita ini mulai dari konkret sampai ke abstrak. Anak yang diajar menggunakan jari matika, anak yang diajar menggunakan pohon pengurangan, itu dia sudah berada pada tahap berpikir abstrak, bukan konkret. Nah, pertanyaannya tahap berpikir anak ibu ini di level mana dia menurut Piaget? Nah, tahap mana dia? Ternyata anak kita masih berada di tahap berpikir konkret. 3 tambah 2 masih kayak gini dia. 3 tambah 2 tuh 2, 3, 4, 5 konkret. Semi konkret 3 di dalam otak. Ini ada 2. Lanjut menghitungnya 4, 5. Semi konkret. Nanti ketika dia berpikir abstrak, semuanya sudah tidak ada wujudnya yang dihitung itu. Nah, saya takutnya ibu bapak gunakan jari matika, tapi konsepnya belum duduk. Ibu bapak gunakan jari matika, tetapi anaknya masih berpikir konkret. Menggunakan pohon pengurangan, ternyata ingat pengurangan itu ada loh. 23 dikurang 17 bersusun ke bawah. Nah, ini saya mau tulis di sini, Bu. Kayak gini. Ya. 23 dikurang 17. Nah, saya nggak pandai menggambarkan ininya. Anggap saja ini tanda kurang ya. Ini tanda kurangnya. Coba kita lihat si anak ini 3. Dulu yang dikurangkan itu satuan ya nak, baru puluhan. Iya ibu, kan gitu. 3 kurang 7. Baca dulu Pak. 3 kurang 7. Nggak tahu anak, nggak bisa dikurangin. Ya sudahlah, 7 kurang 3 aja. 7 kurang 3 jawabannya 4. 2 dikurang 1. Ya udah, jawabannya 1. Misalkan ibu bertanya, anak ini bisa nggak dia mengurangkan bilangan? Bisa nggak, Susi? Ini Susi nih, bisa nggak Susi? Anak ini mengurangkan? Kalau untuk pengurangan 2 angka seperti itu, anak belum bisa, Bu. Baru 1 angka seperti 8 kurang 4, gitu aja baru diajarkan, pernah diajarkan, Bu. Cuma tidak ada pakai media, paling medianya tutup botol yang diambil 8, habis itu dibuang 4, seperti itu aja baru, Bu. Belum ada pakai. Nah, jadi berpikirnya Bu Susi kan konsepnya, makanya Ibu tanya, anaknya mengerti konsep pengurangan nggak? Mengurang tuh artinya apa? Yang disebut mengurang. Kalau bertambah apa artinya? Penjumlahan apa konsepnya? Apa konsepnya? Tambah banyak. Penjumlahan apa konsepnya?
menambah, Bu? Menambah objek yang sejenis. Ingat, 3 spidol ditambah 2 pensil, hasilnya berapa Bapak Ibu? Hasilnya berapa? 32. 5. Salah. Nah, itu dia 4 nilai matematika Ibu. Kalau hasilnya 5. Nah, kan jangankan anak SLB, Ibu saja guru belum paham konsep penjumlahan. Kan parah ini kayak gini. 3 pensil ditambah 3 spidol ditambah 2 pensil sama dengan 3 spidol dan 2 pensil. Itu hasilnya. Karena dia nggak sejenis. Tapi 3 spidol tambah 2 spidol sama dengan 5. Good jawabannya. Jangan sampai Ibu jumlahkan nanas sama timun ya Bu. Hancur nanti si timunnya. Tak sejenis. Ini konsep. Ini konsep. Begitu juga dengan pengurangan. Pengurangan itu prinsipnya apa? Berkurangnya objek itu. Ini mudah bagi kita memahami, tapi bagi ABK yang berkurang itu harus dipraktekkan dalam kehidupan real. Real. Apalagi ngajar tunagrahita. Saya lebih cenderung kalau menghadapi tunagrahita, mari kita langsung ke pasar, ke warung, ke kedai. Ngajarkan konsep itu gitu. Jadi tidak lagi kita terlalu berkutat di dalam kelas. Bu, ngajarnya di luar bagaimana nanti memvideokannya heboh nanti Ibu. Kan gitu dia. Kamu Ibu kasih uang 5.000 ya. Tolong belikan ke warung kerupuk. Kerupuknya hanya dibeli 3.000. Ya, kembali pulang. Pulang dia. Ada kembalian, tadi uang Ibu berapa? 5.000. Dibelikan kerupuk. Bersisa dia yang 2.000-nya. Jadi konsep itu didudukkan dulu. Takutnya nanti, terutama Bu Reni, matematika itu ada kaitannya dengan sempoa, abakus. Jadi Bapak Ibu masih ingat ya media itu? Hampir sama, anak sudah berpikirnya mental aritmetik. Sebenarnya matematika itu mental aritmetik, bukan operasi penjumlahan, bukan pula konsep. Jadi kalau Ibu, saya tanya ke Bu Reni, Ibu pandai nggak matematika? Pandai Bu? Ini Bu, matematikanya itu jadi untuk khusus tunarungu gitu Bu, misalnya. Ya, saya tanya yang ngajarkan matematikanya besok siapa? Saya Bu. Bu pandai nggak? Insya Allah Bu. Yang Jadi, sederhana, sederhana Bu, yang sederhana. Nah, yang susahnya itu nanti Ibu nggak pandai ngajarkan, apalagi tunarungu yang diajarkan. Betul. Ini nanti katanya ini. Ya, langsung Ibu diginikan sama tunarungu nanti. Jadi artinya gini, terlalu keren tetapi tidak membumi gitu ya. Saya dari kemarin sebenarnya, aduh jangan deh matematika gitu, apalagi ini anaknya masih kecil gitu. Apa maknanya Bapak Ibu ya? Bahwa pemahaman kita terhadap perkembangan peserta didik itu penting. 1. Pemahaman kita terhadap prinsip pembelajaran penting. Inilah yang SLB itu. Jangan sampai nanti SLB rasa sekolah reguler gitu. Saya kurang relevan ya dengan kalau seperti Bu Susi tadi katanya anaknya belum menguasai konsep pengurangan. Yang ada dalam kepalanya Bu Susi sekarang bagaimana mengajarkan konsep tadi. Konsep tadi. Berarti tidak bisa digunakan media pohon pengurangan tuh. Ya, ini kan yang terjadi sekarang Bapak Ibu membawa pohon pengurangan dari rumah sekarang. Itu mindsetnya Ibu Bapak ini, ada dipaksakan lah dia. Ayo anak-anak pakai ini media Ibu nih ya. Itu yang nampak oleh saya sekarang.
bukan based on real kebutuhan anak di kelas. Enggak. Kalau Bu Susi kan cari-cari di media, yakin lah, mungkin Ibu iya kan nanti apa yang salah. Nih apa ya, oh ya ini ketemu ada satu nih pohon pengurangan, ya ini bagus nih buat mengajarkan pengurangan pada anak. Bagus menurut kita kan belum tentu. Sementara kan konsepnya kata Bu Susi tadi belum bisa kan? Belum duduk konsepnya. Dan pohon itu, pohon pengurang itu mengajarkan konsep nggak? Nah, kan tapi di situ Bu, kan nanti kan ada ada buahnya gitu Bu. Ada buahnya sebanyak angka gitu Bu. Enggak, Ibu tanya dulu. Bisakah dengan pohon pengurangan Bu Susi mengajarkan konsep dulu? Karena ingat mata pelajaran matematika itu sifatnya prerequisite. Apa itu prerequisite Pak Suharni? Materinya matematika itu prerequisite. Ini Bu, nyata dan faktual Bu. Dan prerequisite itu bersyarat anak bisa diajarkan pengurangan kalau sudah duduk konsep penjumlahan. Anak bisa diajarkan perkalian kalau duduk penjumlahan dan pengurangan. Karena apa yang disebut perkalian, penjumlahan berulang. Ya enggak? Ya. 5 kali 3 berulang dia. Perkalian itu apa? Penjumlahan berulang. Penjumlahan itu apa? Bertambahnya objek sejenis. Yang itu konsep. Nah, konsep ini bersihkan dulu, pastikan anaknya bersih konsepnya. Sepanjang belum bersih, media secanggih apapun, nanti ibu bapak yang ditelan oleh media itu di kelas. Tuh. Ya, jangan dibawa-bawa dulu. Jadi nanti yakin nih, kami yakin dan percaya saat ibu bapak masuk kepada penyusunan perangkat pembelajaran dimulai dari asesmen, di sana tuh terasa itu. Yang kita pilih sekarang ini mungkin masih dimodif sana sini. Percayalah Bapak Ibu. Ya. Nah, yang tadi saya komentarnya Pak Husnan yang membuat saya benar gitu. Padahal saya sudah Allahu Akbar tuh Pak Husnan tadi. Allahu Akbar pas Pak Husnan berkomentar, saya kedengaran, saya berdiri lagi, saya diam. Benar. Jadi maksudnya yang disampaikan Pak Husnan itu betul-betul perjalanannya kayak itu tadi ya. Ada kronologisnya mengapa muncul si terpilih ini. Yang namanya juga terpilih. Nah, kan itu tadi bahasanya Pak Husnan tadi, saya dengar itu. Namanya juga terpilih, betul-betul dia lebih hebat dibandingkan yang lain. Maknyus dia. Kan gitu. Tak diragukan lagi. Dari mana kita tahu tak diragukan lagi? Ada hasil literatur tentang itu. Maka tolong tunjukkan, bisakah jari matika ini mendudukkan konsep bagi anak? Nah, gitu dia. Karena pelajaran matematika itu bersyarat. Bapak Ibu yang ngajar matematika pernah nggak merasakan di kelas? Kok anak nggak ngerti-ngerti juga ya? Ya jemput lagi ke belakang. Makanya kalau di SLB itu saya sempat selalu kalau berhadapan dengan pengawas SLB itu Bu Rini, bertengkar terus saya bertengkar terus Bapak Ibu, bertengkar dalam tanda petik ya. Bertengkarnya itu saya katakan ke guru pengawas SLB, bukan guru ya, tolong dong pengawas SLB ini jangan tanyakan 4 pertanyaan berikut kepada guru-guru di lapangan. Terus dijawab oleh pengawasnya Bu Rini, apa tuh Bu? Katanya kan. Terutama dulu Bu Asmi Roza, Bu perang terus sama saya. Apa tuh 4 pertanyaan yang jangan pernah Ibu tanyakan kepada guru SLB saat melakukan pengawasan ke sekolah. Supervisi. Apa yang 4 itu? Mana RPP? Kan itu ya pengawas.
menderita guru SLB kalau ditanya mana RPP, karena RPP itu RPP yang disusun ada di langit, anaknya ada di bumi. Iya nggak? Itu satu pertanyaan. Jangan Ibu pernah tanyakan, saya pernah ikut jadi instruktur pelatihan calon pengawas. Wanti-wanti itu termasuk yang Teti sekarang itu, Bu. Kalau Teti tanyakan itu ke guru SLB berarti sudah melawan apa materi pelatihan kita kemarin. Jadi jangan boleh. Apa yang kedua? Mana daftar hadir? Kan ada benar itu kan ditanya pengawas Bu ini. Ya. Nah, jangankan daftar hadir mana SLB itu 3 orang 1 kelas, itu pun dijemput ke rumahnya kadang. Kalau nggak dijemput kadang diludahinya kita. Iya. Nah, daftar hadir pula yang ditanya. Mana yang ketiga, Pak? Mana batas pelajaran? Tak batas. Datang Ibu ke kelas, anak-anak kita belajar matematika. Oh, enggak belajar, Bu. Main, Bu. Nah, buyar langsung Nyanyi-nyanyi, Bu. nyanyi, Bu. Kalau Bu Rini itu minta lempong, Bu. Ya. Si Didi dulu, nah. Kalau nak minta lempong, jangan harap dia datang ke sekolah. Betul. Mana olahraganya, mana matematika, mana menggambar, nonsen. Iya. Nah, terus ditanya oleh pengawas, mana batas pelajaran? Tak terbatas. Iya. Terus yang kalau ditanya oleh pengawas, kapan Bu? Kan itu tanggung jawabnya guru. Yes, guru bertanggung jawab menyusun perangkat pembelajaran karena itu tupoksinya. Betul. Ini sebagai ilmu. Tapi yang realitanya kita di SLB itu tidak begitu. Nah begitu. Makanya saya dengan almarhum Pak Karman itu yang mensosialisasikan kapan disusun RPP untuk guru SLB setelah mengajar selesai. Sebenarnya itu yang bagus. Nah, itulah dia yang kurikulum yang sebenarnya, RPP yang sebenarnya real dalam kelas. Tapi yang terjadi sekarang, RPP jauh hari disiapkan dengan sangat cantik. Yang terjadi saat hari H dalam kelas, RPP di langit, anak di bumi. Ya, pola pikir seperti itu kan, saya mungkin orang yang berbeda dari kebanyakan ya, begini ya cara berpikir saya. Sehingga kenapa banyak guru-guru di SLB itu kadang-kadang mengerjakan pekerjaan seperti ini seperti hanya rutinitas saja. Ya karena ya seperti tadi, asesmennya nggak duduk. Besok Bu Susi ketika mengasesmen anaknya, mulai dia nanti dari mengenal angka, mengenal simbol, ya. Iya. Nah ternyata tidak bisa. Ibu gunakan pohon pengurangan. Apa nanti gunanya pohon itu? Ya enggak? Bu Susi? Ya, Bu. Nah, kecuali, Ibu tidak menolak sama sekali, kecuali Bu Susi buat modifikasi sedemikian rupa dengan 1 pohon pengurangan, konsep pun terajarkan. Good. Gus. Nah, berarti sekarang terasa oleh Bu Susi putar otak kan? Ini yang PPG itu yang PPG. Putar otak sekarang. Gimana caranya si pohon pengurangan ini dimodifikasi sedemikian rupa bisa dia digunakan untuk mengajarkan konsep. Nah, putarlah otaknya Bu Susi ya. Bisakah saya padu padankan dengan teknologi informasi? Bisa. Konsepnya ajarkan dengan teknologi informasi, praktek pengurangannya pakai pohon pengurangan. Why not? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oh mungkin nanti Ibu Bu Lina bagi Ibu mudah aja semua. Mudah aja karena saya cuma berbicara. Kayak gitu ya. Bisa nggak Bu Susi ya? Insya Allah Bu diusahakan, Bu. Ya. Semangat Bu Susi. Semangat. Iya harus begitu. Yeah. Jadi artinya yang Bu Susi tayangkan tadi tambah sedikit. Jadi kalau ibaratnya sek tadi itu Bu Susi makannya di Ampera, sekarang makannya lamun ombak. Gitu.
Tahu nggak Pak Suhani lamun ombak ya Pak? Tahu dan siko. Mohon penjelasannya, Bu. Yang jelas ini bukan lamun ombak Pak, ini GoFood ya. Ini Lamun ombak itu Pak Suharni, nama rumah makan yang ada di Padang. Rumah itu makan yang paling besar. terkenal Pak. Menu semua menu ada rasa tokcer Pak, hebat. Ya. Jadi kalau kelas-kelas mahasiswa sekali-sekali sanggup makan di sana itu. Kampung puasa sebulan gitu makan sekali di situ. Nah, Ampera itu kan yang 10.000 kenyang gitu ya Pak ya. Nah, kalau makan di Lamun Ombak 25.000 minimal. Jadi kalau tadi pohon pengurangan seperti yang disampaikan Bu Susi tadi itu kelas Ampera kata saya. Dia genjot sedikit, dia kembangkan sedikit, dia putar otak dengan ada teknologi informasi, tambahkan ada konsep di sana, jadi Lamun Ombak dia. Ya nggak Bu Susi? Nah, makan Lamun Ombak Pak. Ya Bu. Biarlah yang Ampera itu kelas mahasiswa S1 tuh. Kalau PPG ini kelasnya Lamun Ombak. Itu ya. Kalau di Jawa itu ayam goreng Nyonya Soeharti, Pak. Oke. Nah, Bu Reni, itu dia. Kalau Pak Suharni tadi mohon maaf saya nggak tangkap apa yang ide terpilih Bapak. Atau kalau boleh sampai Bu Susi ada pertanyaan nggak? Ini question. Iya Bu, ini kan tadi di numerasi Bu. Kalau di proses kayak mana Bu? Kalau menggunakan media Oh iya, sorry. Kenapa milihnya BPMW? Karena selama ini Bu, selama saya melatih Bu, anak belum bisa membedakan itu Bu. belum ada bedanya gitu Bu. Kadang bilang suruh kan. Itu aja ingatkan saja ya. Jangan diajarkan huruf berdiri sendiri. Tak ada gunanya. Jadi sebenarnya bagi tunarungu, ini kan anaknya tunarungu ya? Iya Bu. Tunagrahita apa tunarungu? Tunarungu Bu. Tunarungu, jangan pernah kita berharap pengucapan, artikulasi huruf tadi seperti kita ini dia bisa. Itu sama halnya mengharapkan si pungguk merindukan bulan. Karena dia memang sudah bawaannya, givennya seperti itu. Yang paling bagus itu dia tetap diajarkan artikulasi, tetapi bukan pembacaan artikulasinya yang dinilai baik dan benar. Dia bisa membaca dan memproduksi huruf itu saja udah bagus. Bola, bo itu ada letupan udara, bibir atas, bibir bawah kan gitu? Iya, itu. Ya. Terus bagaimana dengan huruf yang lain? Kalau huruf vokal dia sudah mulai bisa Bu mengucapkannya Bu. Cuma kalau huruf B yang pertama saja kan B dengan P itu dia belum bisa. Saya tanya dulu, ketika menyuruh anak membaca BPMW itu disuruh baca huruf itu atau bagaimana? Kok tahu dia bisa? Nah, kalau B itu belum ada letupan lagi di mulutnya tuh Bu gitu. Iya, si tunarungu jangan pernah berharap kata tunarungu. Ya itu. Itu sebelum itu dilatih pernapasan kata Bu kayak meniup bola gitu. Boleh. Nah diajarkan itu Bu. Kalau kita membuat itu kan bina komunikasi, persepsi bunyi dan irama ya. Jadi melatihnya itu memang bertahap juga. Cuma nanti asesmennya itu jangan seperti kacamata kuda kayak gini saja. Yang nampak BPMW gitu. Nggak bisa. Tak ada gunanya huruf itu diucapkan tunggal. Tak ada gunanya. Akan lebih baik kita mengasesmennya itu dalam bentuk kata. B di awal, B di tengah, B di akhir. Maka buatlah gudang kata. Suruh dia. Sepanjang dia misalnya baba, apa itu bapak, ada B-nya, ada P-nya. Ya, itu saja yang Ibu ingatkan, jangan sampai nanti Susi hanya memikirkan 4 huruf ini saja.
Itu suruh anak baca B, nggak akan bisa tunarungu. Tapi bola bisa nggak? Bisa. Berarti langsung pakai kata gitu ya, Bu? Yes. Karena proses pembelajaran bahasa yang terbaru sekarang sudah mulai meninggalkan membaca huruf. Karena huruf itu nggak bisa dibaca, kecuali vokal. Huruf nggak bisa dibaca. Bapak bisa baca huruf B nggak? B bisa dibaca kalau ada huruf B dan E, baru B dibaca. Ya nggak? Ya. Dan akan lebih, sinapsis otak anak itu akan lebih cepat dia menangkap apa yang dia baca jika digandeng dia dengan kata, dan kata itu sangat familiar dalam kehidupan sehari-hari. Bola, walaupun yang mau kita ajarkan huruf B. Jadi ngajarkan huruf nggak bisa lagi sekarang. Boleh dicek Bapak Ibu buku SD kelas 1 ada nggak ngajarkan huruf? Nggak ada kan? Sudah tidak ada. Nah, itu udah hasil riset terbaru. Itu mungkin Bu Susi, Bu Reni ada yang mau ditanyakan? Bu, jadi saya harus ganti metode atau media lagi atau bagaimana Bu kalau segini? Enggak, Bu Reni, saya tanya anaknya tahap berpikirnya abstrak atau konkret? Sebagian sudah ada yang abstrak, sebagian lagi yang konkret, Bu. Jadi anaknya kelas berapa, Bu? Kelas 4, Bu. Kelas 4, anaknya Pak ABK-nya? Tunarungu. Tunarungu. Ya. Belajar dengan jadi matematika. Saya usulkan malah jangan, Ibu. Kelas 4, kemampuan akademiknya si tunarungu dalam hal matematika itu setara dengan kelas 2, walaupun kecerdasannya normal. Boleh Ibu cek? Iya nggak, Bu? Dia belum bisa penjumlahan puluhan ini. Iya nggak, Bu Rini? Ya, Bu. Ya. Kemampuan akademiknya seperti itu. Jadi kalau dia masih berpikirnya, berarti kan dia masih berpikir konkret itu. Masih berpikir konkret, nggak bisa kita mengajarkan kepada anak sesuatu yang abstrak, sementara masalahnya dia di konkret. Ya. Oke, jadi matematika itu bagus kalau anaknya nol ya. Susah itu jadi matematika. Oke ya Bu Rini ya. Jadi saya ganti aja ya, Bu ya. Ganti Ibu, jadi kan kemarin sudah saya ajarkan masalah anak Ibu sekarang apa, searching di internet, di Google itu. Kalau masalahnya cara meningkatkan kemampuan pengurangan, metode terbaik untuk pengurangan, kan banyak keyword yang bisa kita tuliskan. Ini karena Bu Reni, ya udahlah saya bisa baru belajar kemarin Ya. jadi matematika aja Zoom. deh gitu. Kan gitu ya Bu Reni ya. Nggak tahu. Iya, Bu. Zoom. Jangan. Ada yang mau bayar Jadi- dua ngaji. Zoom. Takutnya Ibu jauh-jauh hari dari awal-awal kemarin saya mau masak nasi goreng deh, saya Sering beli kesini panci, orangnya. saya siapin. Nanti ngaji lagi. Ternyata Nanti aja pada lah. hari H dia bukan nasi goreng. Ternyata bubur ayam ini. Ya. Akan lebih membumi dia kalau sesuai dengan masalah anak ya Bu Reni ya. Karena saya nggak pandai jadi matematika, Bu. Nggak pandai. Karena begitu banyak simbol-simbol yang disimpan di otak. Sementara si tunarungu itu kan dia terbatas ya. Kapasitas dia menyimpannya. Rehearsal namanya dalam istilah teori pemrosesan informasi. Ada yang terhambat ya. Kan secara kecerdasan tunarungu aman, tapi secara prestasi akademik dia di bawah rata-rata. Itu sudah nggak bisa terbantahkan itu. Nah, ya Bu ya. Baik, Bu. Pak Suharni apa tadi Pak yang masalah terpilih? Solusinya? Solusinya Bu,
Kalau saya tadi dalam upaya meningkatkan mengenal bilangan, yaitu tadi Bu masih menggunakan video apa Bu? Video apa namanya pembelajaran itu tadi yang dibuat sendiri itu Bu. Bapak ya. Ya, seperti itu, cuman tadi di kolom 5-nya saya tidak sebutkan langkah-langkahnya Bu. Jadi mungkin buat semuanya saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus mampu memilih. Jadi biar pembelajaran Bapak Ibu saat PPL nanti cantik ya. Pilihlah materi yang betul-betul greget. Itu kunci itu. Kunci. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sibuk dengan matematika, entah kalau saya nih. Saya nggak hobi matematika Bapak Ibu. Tapi saya ngajar statistik. Tanya sama Bu Rini. Saya ngajar Bu Rini dulu statistik. Iya. Tapi Bu Rini ini saya bocor ya, mahasiswa yang paling rapi dan paling rajin. Amin. Iya.